Guys, balik lagi bersama Akbar Cika. Breaking news, info A1 dari Bang Andi Azwan. Berkas Roy Suryo P21. Itu artinya apa? Roy Suryo Tiva CS bakal dikandangin. Dan menariknya lagi nih, Ibu Elida Neti, pengacaranya Egy Sujana juga membocorkan bahwasanya Roy Suryo akan diperiksa lagi nih soal laporan Egy Sujana ya terhadap Roy dan Kozinudin besok tanggal 12-13. Nah teman-teman, yang lucunya nih, si Roy Suryo ngotot minta kasusnya itu di stop, tapi yang jalan hanya soal pembuktian ijazah Pak Jokowi. Enak banget nih Roy Suryo. Langsung kita share videonya berikut ini. Jadi kembali lagi kalau kita lihat di sini ya, P21 itu insya Allah akan segera diumumkan oleh pihak Polda Metro Jaya ya dalam minggu depan ya, karena informasi yang saya terima ini A1 sekali bahwasanya P21 itu sudah turun ya. Kita lihat saja nanti minggu depan diumumkan seperti apa, dan saya yakin sebelum P21 ini ya pasti ada setelah P21 ini turun pasti ada penahanan, karena itu adalah merupakan urutannya ya. Jadi sebelum diserahkan kejaksaan, kan dalam kejaksaan itu kemungkinan seminggu atau 2 minggu itu harus langsung masuk ke pengadilan untuk itu. Proses pengadilan akan terus berjalan step by step untuk itu. Makanya perlu ada yang namanya penahanan. Dan kembali lagi dari awal saya katakan bahwasanya apa yang digiring oleh mereka dengan framing mengatakan bahwa ini sudah kadaluarsa secara hukum, itu adalah omong kosong belaka, tidak bertentangan ya yang dengan namanya KUHP Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Itu sedikit lama dan agak sedikit jelimet dan hati-hati. Setelah mencukupkan dokumen dan barang bukti, alat bukti sudah mendekati sempurna, kita yakin dan pasti 1000% P21 itu akan diterbitkan. Nah ya, 1000% P21 itu akan diterbitkan. Mantap nih. Akhirnya Roy Suryo Tiva bakal dikandangin. Ya, kalau dikandangin, mudah-mudahan Indonesia makin damai tanpa Roy Suryo Tiva CS yang terus-terusan keluar-keluar ya soal ijazah ini. Untuk Roy Suryo, hari Selasa surat panggilannya ya, tanggal 13. Untuk Kozinudin itu tanggal 19. Dan juga untuk Mary Lampung tanggal 25. Itu pencemaran nama baik terhadap Bang Egy, DHL, dan Elida Neti. P21 sudah di depan mata. Besok juga bakal diperiksa Roy Suryo, Kozinudin, siapa lagi, Mary, dan kawan-kawan ya atas laporan Egy Sujana. Modiar. Mas Roy, Dr. Tiva ingin kasus ini dihentikan. Wih, enak kali jawabannya. Tujuannya adalah apa? Menghentikan supaya ini benar-benar hanya mengadili ijazahnya saja. Waduh, ini gimana maksudnya nih? Kemudian menersangkakan saya, di sini ada dengan Dr. Tiva, di sana Bu Kurnia. Jadi sama tujuan kami. Ijazah ini harus terbongkar kepalsuannya. 99,9% terbongkar. Tapi sidangnya yang mana? Sidangnya ya sidang ijazah ini. Nanti sidang CLS, nanti PMH, bukan fitnah dan penyebaran baik, sidang KIP juga. Jadi bukan fitnah dan pencemaran nama baik. Itu yang paling penting. Karena apa? Ya, yang kemarin juga saya sampaikan, karena juga mungkin waktunya sangat mepet kemarin ya. Saya jelaskan secara detail teknis sekali lagi bahwa semua itu kan terjadi gara-gara sebuah postingan orang namanya Dian Sandi Utama. Balik lagi ke Dian X Sandi atau di Twitter ya. Nah ini nih. Nah, palsu ya susah. 1 April tahun lalu Dian Sandi itu memposting di X seperti ini. Buat yang penyebutin ijazahnya Jokowi, ini saya tampilkan yang asli, kata dia asli. Itulah yang membuat tadinya ada seorang dokter respon hasil lansian nipar
ya, harus pakai gini-gini ya, gitu. Karena palsu ya. Ngotot ya, stop kasusnya pencemaran nama baik, minta yang naik yang jalan itu soal pembuktian ijazah Pak Jokowi. Enak banget Congor Roy Suryo ngomong ya. Katanya bukan pencemaran nama baik, tapi soal pembuktian ijazah. Nih kita dengerin ya, Jejak Digital dia sendiri nantangin Pak Jokowi untuk ngelaporin soal pencemaran nama baik. Itu kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Benarkah dia punya ijazah asli? Jelas betul kita tadi diperlihatkan laporannya LP atas nama Jokowi Dodo. Itu tertulis 6 pasal itu semuanya dia yang melaporkan. Ya gitu. Jahat banget kalau kata Rangga, kata Cinta pada Rangga dalam film Ada Paling Ajar. Siapa yang cinta dua? Kamu itu jahat. Itu jahat banget. Ya. Dan ini juga ya, kalau tentang laporan Pak Egy Sujana tentang penghinaan dan pencemaran nama baik Pak Egy Sujana, itu untuk Roy Suryo hari Selasa surat panggilannya ya tanggal 13, untuk Kozinudin itu tanggal 19, dan juga untuk Mary Lampung tanggal 25. Itu pencemaran nama baik terhadap Bang Egy, DHL, dan Eli Ganeti. Mungkin itu yang disorakkan Cair dan Vermon kemarin. Nah, kita bersyukur karena di atas langit ada langit. Jangan merasa mereka itu adalah segalanya, sehingga dengan gampang lisannya tega menghina teman-temannya. Padahal kita pernah bersama, seperti saya ya dengan Mary pernah makan bersama ya, dan sedikit banyaknya pernahlah berbuat baik terhadap mereka ya, pada Mary Lampung itu. Kok tega menyorakin saya Termung, Cair, kemudian memarahi saya. Kenapa Bang Egy melaporkan Kozinudin? Apa urusan saya? Yang melaporkan kan Bang Egy. Tanya dong sama Bang Egy. Kok saya yang dihina, yang dikejar-kejar, disoraki? Nah inilah yang terjadi. Dan di sini juga saya sebenarnya tidak menginginkan ada yang ditahan segala macam, tapi karena arogansinya seperti Roy Suryo ya, merasa kebenaran, dia dewa kebenaran, selalu merendah-rendahkan, selalu menghina-hinakan, padahal dia juga tidak lebih rendah dan hina. Kenapa? Lihatlah cara statement dia, sudah seperti orang autis ya, seperti orang autis, seperti tidak normal. Kita nontonlah di TV itu, autis itu kan hiperaktif gitu, jadi sehingga dia lupa kontrol gitu, tidak ada elegannya, tidak ada lagi sebagai mantan menteri pernah menjadi orang terhormat di negara ini. Dia sudah nggak ada arti di mata saya. Mungkin banyak yang sama pendapat dengan saya. Oh banyak Bu, banyak. Kenapa saya digoreng-goreng terus tentang melihat emboss dan watermark? Padahal bukan saya sendiri yang melihat. Repli Harun ngomong kok di media, kalau nggak salah saya di CNN. betul. Ya, dia menyampaikan saya melihat watermark, saya melihat emboss, langsung di nyotos itu mulutnya si Roy Suryo. Itu kan palsu. Terserah mau palsu mau asli, menentukan palsu dan asli itu adalah pengadilan. Yes. Kemarin juga di iNews disampaikan oleh Pak Ugro, apakah itu akan dihadirkan? Kenapa selama ini tidak pernah hadir? Maaf, dalam gugatan perdata Pak pelapor atau Pak Jokowi tidak wajib hadir, boleh pengacaranya saja yang hadir. Tapi kalau pidana, dia adalah saksi korban, dia pasti hadir. Ya,
Ingat, dalam pemahaman hukum, Pak Jokowi pasti hadir dan membawa bukti. Ya, ini pidana, kasus pidana. 1000% juga saya menyampaikan Pak Jokowi pasti dan harus hadir dalam, karena dia adalah pelapornya dan dia akan membuktikan, membawa barang bukti. Dia harus hadir. Kehadiran dia sebagai saksi korban. Jadi jangan dianggap kenapa begini, kenapa begitu, kenapa pasti lama. Lamanya kan dalam melakukan analisa hukum. Tentu barang bukti yang sudah disita tentu dilakukan saintifik, dilakukan penelitiannya, sejauh mana penelitiannya, seperti apa, tentu mengumpulkan kesaksian seperti kehadiran dari yang paling utama, saksi kunci paling utama adalah UGM. Jika UGM membenarkan itu ijazah Pak Jokowi, clear lah Roy Suryo modar lu. Modar lu. Betul, saksi kuncinya ialah UGM. Karena apa? UGM yang mengeluarkan ijazah Pak Jokowi. UGM sudah bilang asli, mengakui Pak Jokowi adalah alumnus dari UGM ya, Fakultas Kehutanan. Masih aja ngotot, masih aja duduk palsu. Di persidangan nanti ditanya tuh ya saksi-saksinya, terutama UGM, apakah betul UGM mengeluarkan ijazah saudara Jokowi? Betul. Apalagi apalagi guys. Nah sekarang ngotot minta kasusnya dihentikan. Yang jalan itu hanya ijazahnya aja, pembuktian ijazah. Waduh, enak sekali congornya Roy Suryo ya kan. Dia sendiri nantain Pak Jokowi, ya kan. Jokowi lapor sendiri dengan pencemaran nama baik. Udah dilaporin pencemaran nama baik, alah, bilang Pak Jokowi jahat. Nah, sekarang minta kasusnya di stop. Aduh, gimana guys? Silahkan ketik komentar di kolom komentar. Saya Barceka undur diri, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye.